Seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur alias NTT memutuskan mengakhiri hidup lantaran tidak mampu membeli buku dan pulpen pada Kamis 29 Januari. Siswa berusia 10 tahun itu menuliskan pesan terakhirnya yang berisi kekecewaan terhadap ibunya karena tidak mampu membelikan buku dan pulpen yang nilainya kurang dari Rp10.000. Adapun saat ditelusuri, ibu korban hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ibu korban juga seorang janda yang harus menafkahi 5 anaknya. Nyatanya NTT memiliki wilayah dengan sumber daya alam alias SDA melimpah. Meski wilayah tersebut tandus dan jarang terkena air hujan, namun tanah itu menjadi wilayah tambang emas dan nikel. Di situs Kementerian ESDM, NTT kaya cadangan mineral yang meliputi logam, mangan, krom, nikel, tembaga, dan emas. Selain potensi mangan yang cukup besar dan tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timor, NTT juga menyimpan potensi emas di wilayah Flores. Sedari tahun 2009, potensi emas di Flores pun sudah dieksplorasi. Bahkan di wilayah tersebut juga terdapat pabrik smelter. Dari segi susunan batuannya, 40% dari Provinsi NTT terdiri atas batuan kompleks Bobo Naro yang selama ini dikenal memiliki kandungan mangan yang tinggi. Dari segi kualitas, logam mangan di Provinsi NTT ini merupakan salah satu yang terbaik dan termasuk kualitas nomor 1 di dunia. Cadangan mangan di NTT pada saat eksplorasi diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri logam di Indonesia dan pasar ekspor untuk puluhan maupun ratusan tahun ke depan. Selain itu, posisi Provinsi NTT yang merupakan hasil dari tumbukan lempeng Hindia Australia dan Eurasia sehingga kaya akan potensi panas bumi serta berbagai jenis mineral lainnya seperti emas, perak, tembaga, dan berbagai mineral industri. Namun demikian 17 tahun dari eksplorasi kekayaan NTT, nyatanya wilayah tersebut masih masuk wilayah termiskin di Indonesia bersama dengan tanah Papua. Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengumumkan data terbaru mengenai profil kemiskinan di Indonesia pada Jumat 25 Juni 2025. Di antara semua provinsi, Papua Pegunungan menduduki peringkat teratas dengan persentase kemiskinan mencapai 30,03%. Hal ini menunjukkan tren yang konsisten sejak terbentuknya pemekaran provinsi ini terus menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di tanah air. Selain Papua Pegunungan, 5 provinsi lain di Pulau Papua turut mendominasi daftar 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan konsentrasi kemiskinan yang signifikan di wilayah tersebut. Peringkat kedua hingga kelima diisi oleh Papua Tengah 28,9%, diikuti oleh Papua Barat 20,66%, Papua Selatan 19,71%, Papua sendiri yang menempati posisi kelima dengan 19,16% penduduk miskin. Kemudian secara berurutan, Nusa Tenggara Timur alias NTT menduduki peringkat ke-6 dengan persentase kemiskinan 18,6%. Selanjutnya Papua Barat Daya menjadi provinsi terakhir dari wilayah Papua yang masuk dalam daftar ini dengan angka kemiskinan 17,95%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.